Shalom. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Welcome back to YouTube Miracle. Jaya, jaya, jaya. YouTube. Yes, it's miracle. Yeah. Ayo, go. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Sang Roh Kudus. Sebentar kami akan fellowship, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Pimpin kami, setiap hati kami agar fokus kepadamu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.
yang pimpin setiap hati kami Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa tak ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa tak ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa tak ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are of me. To you are of me. You deserve the glory. Luar biasa. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, say again. You are worthy of it all. You are worthy of
sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku Terima kasih untuk anak-anak muda yang setia menunggu streaming Youth Gong di tempat ini. Sebentar kita akan sharing. Kita panggil aja langsung ya abang kita ini, Bro Roman. Beri tepuk tangan. Woo! Mantap. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Thank you. Luar biasa hari ini diberkati, amin. Amin, amin. Saya percaya kita semua yang nonton hari ini diberkati dalam penyembahan dan pujiannya, dan saya yakin kita yang menonton hari ini gak bosan-bosan ya, berdoa, menantikan mukjizat, bahkan kita menantikan sebuah jawaban. Amin. Gitu. Bro Joshua, Iya, siap. mantap. Mantap, Nah, mantap. apa nih yang perlu kita bahas hari ini? Kalau boleh tahu, tema hari ini apa sih? Kayaknya Haleluya. anak-anak belum tahu juga nih Oh, temanya apa. wah justru saya tanya nih. Oh, saya Justru saya tanya. Oh, iya. Iya kan? Gitu. Kalau- Justru saya tanya nih. Ayo dah, kalau gitu kita kasih tema tentang cita-citaan gimana Bang? Mantap. Ini pas banget nih. Apalagi di bulan Februari. Iya, lagi Valentine kemarin ya. Udah banget nih kayaknya. Iya. Tapi udah boleh seperti ini katanya banget. Kan iklan. Oh, jadi bayar gitu ya. Gitu.
kalau boleh tahu ya Kak, seringkali kan kita banyak anak muda tuh nggak ngerti tentang arti cinta. Kalau boleh tanya, kalau mau aku kasih tema sekarang, kalau boleh aku kasih tema tentang cinta dan nafsu atau love versus lust. Wah, mantap. Gimana tuh Kak? Agak berat nih bro. Iya. Karena ini bicara tentang love ya versus lust. Betul. Ya, cinta dan nafsu. Iya. Cinta versus nafsu. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, ini kan bulan Februari nih ya. Betul. Udah dapat coklat belum? Wah belum, saya sibuk saya. Waduh. Ya. Teman-teman saya dapat Oh tapi iya, puji Tuhan ya kalau teman-teman dapat dan teman-teman yang lain juga pasti dapat juga nih dari harus ya. kasih dari orang yang cintai. Yang nggak dapat nggak apa-apa. Kayak saya nih, saya juga dapat dari istri saya. Saya nggak dapat. Kita senasib. Senasib kita. Saya juga dapat juga nih dari anak-anak kelas saya. Gitu dikasih juga coklat dan yang lain-lain bro. Gitu. Jadi dapatnya saya lupa ya bang. Lain kali bang. Ah, itu Channel gitar. ya, jadi nggak apa-apa nanti kita berdoa ya supaya di tahun depan dapat dengan pasangan. Ya. Boleh. Haleluya. Nah, apalagi nih tentang Kalau boleh tahu, tadi kan kita ada tema tuh, Ya. cinta dan Ya. nafsu. Menurut kita kan Kristen nih bang ya. Menurut Alkitab tentang cinta dan nafsu itu tuh apa gitu? Perbedaannya gitu. Saya Mantap. pengen tahu gitu. Nah kan kita Kristen tuh. Siap. Apa sih cinta? Apa sih nafsu? Betul, Coba. betul. Nah, cinta dan nafsu itu berbeda ya. Ya. Tapi kalau secara ini beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Iya. Beda-beda. Kadang bilang cinta ini, tapi secara sisi ini ya nafsu. Tapi orang nafsu bisa dilihat secara beda pandangan cinta. Beda Nah, tipis ya betul. beda tipis bro. Jadi ini Sering pembahasan yang luar biasa nih hari ini nih. Ini Siap-siap ya kalian ya. karena ini akan membuka sebuah tabir gitu ya. Betul. Membuka sebuah tabir kita semua yang mengerti tentang arti kata cinta dan juga mengerti arti kata nafsu. Betul. Ya, nah saya ambil di 2 Timotius 2 ayat 22. Iya. Ya. Saya baca buat kita semua. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, hari ini pembahasannya begitu luar biasa nih bro. Karena firman Tuhan dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 22, jauhilah nafsu orang muda. Iya kan? Gitu. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, tentunya ada perbedaan nih bro. Perbedaannya apa tuh? Ya kan? Kalau bicara tentang cinta atau love, gitu kan? Apalagi di bulan kasih sayang ini. Ya love itu kan dia itu tulus. Iya kan? Cinta itu tulus. Iya. Jujur juga bro. Gitu. Selain tulus, jujur. Ya. Lalu yang ketiga, saling menjaga. Saling menjaga. Tulus, jujur. Iya betul. Lalu tidak menyakiti. Tidak menyakiti. Iya kan? Lalu punya tujuan. Punya tujuan. Nah, dan juga tertarik pada sisi personalitasnya pasangan yang kita kasihi. Lalu betul. Lalu yang terakhir nih bro, cinta tanpa syarat. Kalau firman Tuhan katakan agape, kasih tanpa syarat. Susah ya. Wah itu yang agak berat tuh bro. Nah, kalau perbandingan yang last ini, Ya. ini Perbandingannya beda-beda tipis bro. Iya kan? Kalau last ini yang nafsu, ya melakukan segala cara untuk mendapatkan pasangan. Wah, berarti Iya kan? semuanya dihalalkan. Dihalalkan segala cara. Bahkan hal berbohong pun jadi pembenaran demi mendapatkan perhatian. Nggak boleh. Nah ini ya kan melakukan segala cara. Ya kan? Bohong aja jadi pembenaran bro. Gitu. Orang tua, Ya. Ini hati-hati. hati-hati kan. Khususnya anak-anak muda gitu. Nah, lalu agresif bro. Agresif. Orang nafsu ini agresif orang. Iya. Posesif. Iya, bisa juga posesif, tapi ini lebih kepada agresif. Agresif. Iya kan caranya sih sebenarnya. Lebih kasar lah. Nah, sebenarnya sih nggak begitu kasar sih, tapi hanya kepada ya agak halus tapi dia tahu caranya. Oke. Ya kan itu agresif. Lalu dia memaksa agar keinginannya tercapai.
Wah, misalkan gini nih. Iya, misalkan mohon maaf nih. Iya kan? Kita lagi libur nih. Iya kan lagi libur. Diajak nonton. Dan sebenarnya ini pasangan nggak mau. Tapi kita ayolah, mumpung libur. Nah, bagaimana caranya kan? Yang kembali lagi menghalalkan segala cara. Gimana caranya maksa? Itu. Kabur. Iya kan? Betul. Maka dari itu dia memaksa agar keinginannya tercapai. Gitu. Lalu yang keempat, keadaannya atau situasi kondisinya bro, selalu ingin berdua. Maunya pengennya berdua terus. Wah itu bahaya. Kalau dulu zaman dulu nih ada lagunya ya kan? Iya kan? Gitu. Berduaan mulu ya. Iya. Kalau berdua ya kan? Yang ketiga setan. Iya. Nah itu biasanya terjadi gitu. Wah udah. Nah sering kita lihat juga ya. Nah itu dia. Apalagi di zaman sekarang. Itu dia. Apalagi zaman sekarang nih kita lihat anak-anak muda nih dia maunya berdua. Kalau ke gereja tuh maunya berdua. Iya. Gitu. Satu ke gereja, Iya. ke gereja juga. Itu dia. Kamu nyari Tuhan nyari cowok. Nyari Tuhan nyari cewek. Ya. Nah itu dia. Nah itu yang sering terjadi bro. Sering kan. Jadi dia maunya berdua terus dalam situasi Berdua. kondisi apapun pengen berdua. Itu nafsu banget. Nah itu dia. Beda tipis. Beda tipis dengan cinta kan. Astaga. Nah lalu juga dia nggak punya tujuan dalam membangun hubungan. Berarti cuma nafsu dan. Oh iya, karena dia yang penting gua jadian dulu bro. Gak punya. Soal tujuan belakangan. Kebalik banget. Nah itu balik, harusnya harus tanya dulu tujuannya apa. Kan gitu kan. Misalnya nih, kita mau pacaran, tujuannya apa? Betul. Iya kan? Betul. Harusnya seperti itu. Iya kan? Kalau gua misalnya gua jarang baca Alkitab dan gua di sekolah gua males gitu. Nah, Ya kalau misalnya kita punya pasangan yang benar-benar bisa membangun kita kan itu lebih bagus. jadi baca kita. Ya kan rajin sekolah, ya kan nilainya tadinya 5, 4, 5, 4 gitu kan, 3, 4, 5 gitu kayak rokok gitu. Tapi kalian malah kembali. Iya. Nah itu sering terjadi. Sering terjadi. Karena kenapa? Ya kan dia nggak punya tujuan tuh. Yang penting gua tujuannya adalah jadian dulu. Nafsu dan nafsu. Itu dia. Iya. Yes. Teman-teman ya. Lalu nggak peduli personalitas pasangan. Dia nggak peduli. Bodoh amat. Yang penting gua jadian, soal personalitas itu belakangan. Nggak tahu Kayak gitu. karakternya kayak gimana. Iya. Yang penting gua jadian dulu. Ya kan beda-beda tipis kan. Lalu yang terakhir nih, cintanya bersyarat. Ya. Iya kan, gitu. Nah, Jadi gua dapat lu kasih gua sesuatu. Iya kan, minimal lu pegang tangan. ya. Iya kan, minimal lu Nggak boleh pegang ya. pundak. Nggak boleh teman-teman. Iya kan, nah itu cinta bersyarat kan. Kalau cinta murni atau cinta tulus, iya kan dia nggak pakai syarat bro. Dia akan menjaga pasangannya sedemikian rupa seperti dia menjaga dirinya sendiri. Amin. Iya kan, dia tidak akan merusak pasangannya. Betul. Gitu. Nah, kalau dia merusak pasangannya, itu dia yang bahaya, yaitu nafsu. Gitu. Nah, maka dari itu Bahaya. cinta dan nafsu ini beda-beda tipis. Itu sih. Berarti ibaratnya cinta sama nafsu ini seringkali orang menggabungkan kedua itu, jadi kayak menghalalkan segala cara. Oh iya. Semuanya dilakukan. Oh iya betul. Oke nih Bang. Berarti tadi secara pengertian kita dikasih tahu ya. Betul. Sama ini Bang, saya masih kepo juga nih. Boys, mantap. Kita kan ya Kristen ya. Iya, iya, Kita iya. Pasti ya baca kitab. Betul. Baca kitab kan. Betul. Sama kita. Ya, Nah, betul. kalau biar teman-teman tahu nih tokoh-tokoh yang mengalami hal tersebut tuh dia ada nggak sih? Oh ada. Ada banget ya. Siapa aja tuh? Mas? Ada. Penasaran juga tuh kepo. Nah, kalau kita bicara tentang kisah yang cinta nih ya, percintaan ya, tokoh-tokoh Iya, iya. Alkitabnya nih. Kepo nih gua. Ya kan itu ada Yakub dan Rahel. Oh. Iya kan? Yakub dan Rahel ini kan Kronologisnya tuh, Bang. kalau bahasa Bataknya ini kan marpaliban. Oh iya. Iya. Sesuku ya Bang. Iya gitu kan. Karena Mariban. papahnya Rahel ini kan tulangnya, omnya Betul. daripada Yakub. Nah Yakub ini waktu pandangan pertama bro, Ya. dia udah jatuh cinta karena kenapa? Nih Rahel nih orangnya tulus. Karena pada saat itu kan waktu dia mau menimba air, Ya. banyak orang yang mengganggu dia pada saat itu karena ingin memberikan minuman. Oh. Iya kan pada kambing dombanya. Nah pada saat itu si Rahel membantu. Wah ini lihat tulus nih. Nah itu pandangan pertama. Nah Berbunga-bunga ya Bang. dan yang luar biasanya begini, Yakub ini setia bro. Walaupun belum jadian, Betul. dia setia selama 7 tahun bro. Dia bekerja sama Laban. Iya, nungguin. 7 tahun untuk Iya. nungguin
baru sih. Nah itu dia, nanti kita bahas lagi nih soal ini nih. Tokoh-tokohnya ada lagi. Ada. Nah yang kedua itu Boas dan Rut. Boas dan Rut. Iya. Nah Rut ini kan menantunya Naomi. Oke. Iya kan, Naomi ini punya anak dinikahkan sama Rut. Iya. Iya kan. Nah suaminya Rut ini meninggal. Bahkan Naomi udah bilang, udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu atau kamu pulang ke negaramu. Oke. Karena pada saat itu Rut ini bukan orang asli bangsa Israel. Nah singkat cerita, Rut ini dia tetap gak ikut Naomi. Oh iya, ikut mertuanya. Karena mertuanya udah tua, tinggal sendiri. Siapa lagi yang mau menjaga? Iya kan? Mau tidak mau, Rut lah yang menjaga. Nggak salah. Nah itu dia. Akhirnya Rut pulang dan Naomi pulang. Naomi dan Rut pulang ke daerahnya. Nah singkat cerita nih bro, Rut ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, termasuk Naomi. Iya kan? Nah singkat cerita nih, Rut ini bekerja di ladangnya Boas. Nah ini sekali lagi cinta pandangan pertama. Oh, Boas juga lihat. Wah dia lihat nih, walaupun Boas lihat nih, wah nih boleh nih. Dia kan boleh nih. Boleh. Ya, sikat ya. Boas nih luar biasa. Dia kasih kerjaan. Rut ini banyak ditindas sama pekerja-pekerja yang lain. Oh. Padahal di situ tuannya adalah Boas. Tapi ditindas ya. Ditindas. Tapi Rut pada saat itu dia nggak melawan. Wah ini cinta pandangan pertama, wah ini cocok nih. Boleh nih. Dia pekerja keras. Ya. Nah itu. Nah Boas menantikan itu. Sampai pada akhirnya Boas melamar Rut. Iya, melamar Rut. Nah, nanti kalau ini panjang itu ceritanya. Waduh, luar biasa. Tapi saya lihatnya gini, ini cinta yang tulus. Lalu yang ketiga, ini Hosea dan Gomer. Hosea dan Gomer. gimana? Ini luar biasa percintanya. Hosea ini kan nabi tuh. Hosea nabi. Iya, Gomer ini kan mohon maaf nih, pelacur. Oh. Iya kan? Kalau kita baca di Hosea ini pelacur. Tuhan pada saat itu meminta Hosea untuk menikahi Gomer. Pernah tuh. Wah, ini kita nih nabi bro. Iya kan udah. Kalau kita lihat ini di zaman sekarang udah pendeta, Iya. gembala, Iya. suruh nikahin pelacur. Lu kalian pikir, Wow, berat ya? berat. Iya kan kalau nggak kuat bro, waduh, jatuh bro. Saya aja kebayang nggak bisa itu. Oh. Karena ini kan bicara soal moral nantinya kan. Betul. Tapi karena Hosea dia dengar apa kata Tuhan dia lakukan. Tapi yang luar biasanya begini bro. Hosea ini tulus mencintai Gomer. Waktu Hosea dan Gomer menikah, Iya. iya kan, udah berjalan lah rumah tangganya. Luar biasa begini, Gomer meninggalkan Hosea dan Gomer kembali lagi ke kehidupan yang lama, Sakit. yaitu menjadi PSK tuh. Nah, betapa sakitnya Gomer. Betapa sakitnya Hosea pada saat itu. Tapi kita lihat bahwa gini, bahwa Hosea tulus mencintai Gomer. Gitu. Karena ini bicara tentang kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Nah, waktu yang kedua kali Tuhan bilang sama Hosea, Hosea kembali dan jemput Gomer, istri. Wah, kalau secara pribadi bro, gue udah harus nikahin lacur, terus gue ditinggalin, terus gue disuruh lagi balik lagi. Iya kan? Berat bro. Itu tulus loh. Iya. Betulus dan sesuai arahan Tuhan. Itu tulus, karena kan Tuhan bilang, iya kan? Gitu, carilah pasangan yang sepadan, bukan seganteng, bukan secantik, bukan sekaya atau semiskin. Benar kan? Bukan ya. Tapi Sepadan. sepadan. Nah, itu bicara tentang tokoh yang tentang cinta, Betul. tentang love di kisah Alkitabnya, tokoh-tokohnya. Nah, ini ada kisah yang nafsu di tokoh-tokoh Alkitab. Ya kita lihat nih, ada Daud dan Batseba. Tahu kan ceritanya? Daud dan Batseba ini kan, Daud ini kan raja nih bro. Iya, pada saat itu kan bangsa Israel nih lagi perang bro, Iya, iya. oleh bangsa Filistin. Dia tahu nih bro, iya kan? Waktu dia naik ke atas soto itu kan atap bro. Iya, kalau zaman sekarang rafto. Iya dia. Nah, singkat cerita nih, Daud nih jalan-jalan nih bro. Dia jalan-jalan, dia lihat nih, ada Batseba. Wih, ada cewek cantik nih. Lagi mandi lagi. Astaga. Lagi mandi. Wah, ini luar biasa nih bro. Mataku ternodai. Wah, lu ternoda bro. Nah singkat cerita, Daud ini tergoda sama
Batseba, kecantikan Batseba ini. Nah ternyata Batseba ini kan dia istrinya panglima perangnya Tentara Daud ya. Oh iya panglimanya, gitu loh. Ya kan salah satu prajurit yang terbaik pada satu. Nah singkat cerita, Daud ini nafsu bro lihat Iya. Batseba. Ngintip tadi. Iya. Nah tahu nggak apa yang terjadi? Suaminya disuruh perang bro. Mati ya bro. Dia mati. Paling depan kan. Oh, paling depan. Dia suruh nih para panglima-panglimanya, dia bilang begini. Iya kan? Taruh ya si ini ya, taruh di depan. Oh biar paling. Iya paling depan. Paling selesai duluan. Iya. Kalau bilang paling selesai dulu lah ya kan. Tapi ini jahat bro di mata Tuhan. Ya membunuh kali. Jahat. Nggak langsung. Jahat. Nah singkat cerita, Daud dan Batseba akhirnya nikah. Nikah. Ya. Nah itu yang pertama. Ini nafsu. Ini yang gak baik. Nah yang kedua adalah Sikem dan Dina. Sikem ini kan dia adalah anak raja bro, dari daerah Sikem. Makanya disebutnya Sikem. Nah Dina ini adik-adik daripada anak 12 anak Yakub bro. Nah kalau di bangsa Israel kan ini kalau perempuan kan gak termasuk bro. Ya sama kayak orang Batak ya kan gak termasuk lah. Pasti disebutnya bodoh raja. Ya kan. Nah Dina ini anak raja bro. Nah singkat cerita Sikem ini membawa Dina gitu. Ya biasa jalan-jalan dengan tangan. Nah akhirnya tujuannya apa? Memperkosa Dina. Wah, ini bahaya. Ya, kalau kita lihat lagi nanti kita baca lagi ya. Nah, terus yang ketiga, bro, ini Salomo. Salomo. Wah, bro tahu lah, Salomo ini banyak istrinya, kan? Tahu. Banyak istrinya. Salomo ini banyak istrinya, bro. Iya iya. Iya kan? Nah, artinya apa? Salomo jatuh. Ya, jatuh dalam dosa wanita. Ya kan nafsu. Nah, singkat cerita, tiga hal inilah kan kita bisa bandingkan kan? Tadi yang love dan lust ya kan, yang cinta serius yang murni sama yang cinta yang nafsu Iya. itu. Nah gua ada quote yang luar biasa nih, ini dari Mahatma Gandhi gitu Gimana? ya kan, where there is love there is life gitu. Iya kan, artinya Iya gimana? di mana ada cinta di situ ada kehidupan. Di mana cinta di situ ada. Ini luar biasa Mahatma Gandhi bro. Lalu ada lagi Dan siapa bang? bicara tentang love is not what you say, love is what you do. Iya kan? Artinya adalah cinta bukanlah apa yang kamu ucapkan, tetapi apa yang kamu lakukan. Artinya apa? Bukan hanya cuma sekedar Di mulut. mulut, Ngomong. tapi harus dibuktikan. Dibuktikan ya. Dibuktikan gitu. Kalau nggak dibuktikan, itu kita pasti tanda-tanda. Betul. Iya kan? Nah, maka dari itu firman Tuhan katakan kalau ini tentang cinta ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohanmu ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini bicara tentang yang nafsu. Ini Efesus 4 ayat 19. Ya, perasaan mereka telah tumpul. Nah, ini dia. Ya udah lagi gak bicara tentang kerohanian. Ya kan? Ini bicara lagi tentang nafsunya. Karena firman Tuhan jelas kata gini. Efesus 4 ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah ini orang yang hidup dalam nafsuan. Itu sih bro. Oke. Ada lagi nggak bang? Wah itu udah ya. gitu. Sepertinya banyak banget ya kisah-kisah yang ada di Alkitab. Mungkin ada beberapa juga yang tadi saya nggak tahu diceritain Roman, puji Tuhan sih. Oke. Kalau gini gimana bang? Biar tambah rame, kita kasih kesempatan penonton untuk Ya, boleh. Gimana? Boleh. Di list ya. Iya betul. Tadi udah ada yang nanya belum bro? Belum. Aduh. Lalu siapin. Yang nanya aja. Oke, kita tunggu aja apa? Ya gimana? boleh. Ya tunggu aja ya. Ayo dong narasumber. Penonton, ada yang mau nanya nggak? Nanya, nanti kita jawab. Boleh langsung, boleh via komen, boleh via WhatsApp. Lu aja dong yang nanya.
Oke. Kayaknya belum ada nih Bang. Ya nggak apa-apa. Apa itu aja ya? Bentar, ini kayaknya ada yang boleh komen nih Bang. Bentar ya. Ada yang tanya nih, Kak, bagaimana mengatasi problema anak muda yang jatuh cinta secara murni dan bagaimana supaya mengatasi hawa nafsunya agar bisa teratasi itu? Nah, Yang tadi iya. definitif sini, Bang. Karena sih mencampuri cinta dan hawa nafsu gitu. Betul. Bang, itu salah ya Bang? betul itu salah. Coba gimana nih Bang? Gini, biar mereka ngerti itu. Betul. Gini. Gue cuma mau bilang gini, hati-hati terperangkap oleh jeratan iblis hanya karena kamu lebih mencintai seseorang daripada Tuhan. Iya, karena gini, kalau lu lebih mencintai orang daripada Tuhan, iya, wah, yang orang yang kita kasih ini pasti Tuhan ambil. Iya, kalau nggak ada dia gimana? Iya, artinya gini, kita harus utamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya gue selalu bilang gini bro, kepada adik-adik rohani gua, bahkan anak rohani gua, kalau dia nih, kalau mau pacaran gitu ya, harus ngomong dulu sama mentornya. Oh iya dong, nggak bisa sembarangan. Jawab. Oh iya, karena gini, gua juga lakukan itu sama mentor gua. Betul. Jadi waktu gua punya pacar gitu, gua datang ke mentor gua, gitu. Karena gua ngomong, Kak ini pacar saya ini kehidupan saya suka, gua cerita gitu. Nah, artinya apa? Kita jangan sampai terperangkap karena jeratan ini. Gak masuk. Jangan. Kalau lu punya pacar, kalau lu mau pacaran, lu hargai. Lu hargai mentor lu. Iya, lu hargai mentor karena mentor lu. Arahan. Dia yang akan ngarahin. Dan bertanggung jawab. Oh iya, gitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana nih melepas ini nih? Iya kan? Nah, menjaga lah Bang. menjaga gitu. Nah, Itu gimana? yang pertama tidak mengikuti hal duniawi, bro. Oh. Tidak mengikuti hal-hal duniawi. Ikutin orang-orang pacaran. Oh zaman iya sekarang, dong, Bang. zaman sekarang ya kan. Luar Ya biasa. kan senggol kanan, senggol kiri, bro. Saya Iya kan. Iya. Alasannya cuma saling tangan doang, ya kan. Gak ada saling tangan kan bisa Susah. bersama. Iya. Nah itu dia. Nyambung. Biasanya begitu. Ya kan. Kalau setiga ayat 5 nih, bro. Gua baca buat kita semua. Ya. Kalau setiga ayat 5, karena itu mematikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, yang kedua adalah menyalipkan keinginan daging. Lo harus salipkan keinginan daging. Itu Harus ditahan. Oh iya dong. Ya, lo harus tahan. Lo tahu nih, waduh ini nggak boleh nih, ya kan? Stop kalau nggak Iya. boleh. Jangan ntar dulu. Dan juga bukan hanya di sisi cowok juga, bro. Tapi Dua di belah sisi pihak. cewek juga harus sama-sama menjaga kan? Betul. Gitu. Harus Artinya ini dihargai. kalau udah agak lewat batas ya stop, ada Tuhan. Iya kan? Sama-sama menjaga. Iya, gitu. Nah, Nggak ini mungkin dong. ada firman-Nya, bro. Kalian di 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dia salibkan itu, keinginan dan hawa nafsu. Karena dia lihat Yesus. Itu dia lihat ada Tuhan. Betul. Kan walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat kita. Oh iya. Iya, kan yang bisa lihat kita kan selain Tuhan kan ada iblis. Betul. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah itu. Nyatet. Itu tukang catat tuh iblis tuh. Dia tahu nih cara Dibikin terus. Oh, iya. Hancur banget. Yang ketiga nih, bro. Ini yang luar biasa. Supaya ini mengatasi problematika. Yang ketiga ini adalah tetap berpegang teguh firman Tuhan. Iya. Firmannya ada nih, bro. Di Mazmur 119. Iya kan? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kembali lagi back to Bible. Lo harus kembali lagi ke Alkitab. Lo harus lagi bangun hubungan intim sama Tuhan. Lo harus lagi saat teduh. Lo harus lagi doa. Jangan sampai putus. Karena yang apa? Iblis bekerja 24 jam. Gitu. Nah kalau kita putus, habislah kita.
Maka dari itu kembali ke firman Tuhan supaya menjaga kelakuan kita yang bersih. Itu. Oke Bang, tadi pertanyaan udah ada kan? Ada boleh kesempatan lagi nggak Bang? Ada yang Boleh. kayaknya? Boleh. Apa, Bang ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, oke. Tadi ada yang via WhatsApp ya yang ditanya. Boleh. Ada tim kita yang di WhatsApp bertanya apa ya Kak? Kira-kira boleh dong Kak. Sorry. Shalom Bang. Shalom. Ada yang mau nanya nih. Kalau cintanya salah satunya itu nggak direstuin sama orang tuanya karena beda adat, itu gimana ya? Beda adat tuh, itu dia. Nah, ini luar biasa nih pertanyaannya karena beda Dari adat nih. pemuda tersesat. Apa? Dari pemuda tersesat. Dari pemuda tersesat. Wih, thank you pemuda tersesat. Nih, kita berdoa nih bro untuk pemuda tersesat. Siap. Supaya dia kembali kepada jalannya yang benar. Amin. Ya, supaya dia tidak tersesat, ya kan? Amin. Itu. Makanya kan ada peribahasa begini ya kan, banyak bertanya. Iya kan? Bertanya supaya tidak sesat di jalan. Nah ini luar biasa nih pemuda yang tersesat ini, ya kan? Bagaimana mengatasi pacaran yang beda ada gitu ya. Nah ini, kalau gue sih jujur ya, gue pribadi gitu. Gue sama istri gue ini kan sama-sama Batak. Betul. Tapi gue udah bilang sama istri gue di hari awal, kalau gue ini kan hamba Tuhan. Betul. Iya. Bukan berarti gue nggak menghormati adat gue. Iya. Kalau kalau gue mampu, gue pasti lakukan adat. Tapi kalau gue nggak mampu, nggak bisa dipaksa. Artinya apa? Kalau nggak ada jalan keluar, udah sampai di situ selesai. Tapi kalau sama-sama memutuskan bersama, lu tulus, lu murni, lu mau gitu kan? Ya kan? Itu pasti go ahead aja tuh. Berarti Tuhan izin. Oh iya, artinya soal adat itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Kembali lagi kepada pasangannya, bro. Kembali lagi kepada pasangannya. Kalau misalkan nih pasangannya mau jalan go ahead, ya udah. Kan sama-sama nanti kan yang menjalani kan lu berdua. Betul. Kan gitu kan. Nah ini untuk khusus pemuda nih. Gue tuh mau bilang, lu banyak komunikasi nih. Gitu loh. Jangan karena beda adat gitu kan hubungannya putus. Gitu. Enggak. Banyak bertanya Bang. Oh iya. Dan lu ada solusi lah. Pasti ada solusi. Solusinya apa? Yaitu lu bangun komunikasi. Dan lu yang kedua saling sama-sama mendukung. Kalau Tuhan yang izinin pasti jalan. Jalan. Yang ketiga, bro. Iya kan sama-sama punya keinginan, punya tujuan yang ke depan. Betul. Baru setelah itu ngobrol dengan orang tua. Gue yakin orang tua zaman sekarang nggak seperti zaman orang dulu mungkin ya kalau gue lihat ya. Iya. Mereka kan kalau misalkan ngomong baik-baik pasti diterima. Gitu. Ya kayak gue lah, ya kan. Gue pribadi gue ngomong sama mertua gue. Iya. Gue sih mau pakai adat, tapi kalau gue nggak mampu, mohon maaf. Gue bilang. Tapi tetap berjalan sih bro. Tapi gue yakin segala sesuatunya pasti Tuhan izinkan. Karena semuanya setuju. Iya. Tuhan izinkan. Betul, itu bro. Oke Bang, ada lagi nih yang bertanya Bang. Kayaknya dari anak grup kita, tapi dia nge-DM saya juga. Katanya gini Bang, dia kan pacaran beda agama nih Bang. Nah, sering kali ibaratnya dia lupa kalau itu tuh beda agama loh Bang. Beda agama dan ternyata teman-temannya nolak, saudara-saudara juga kasih tahu nggak boleh nggak baik gitu. Padahal dia masih sekolah nih, kuliah dulu kerja dulu udah karena beda agama gitu. Terus masalahnya orang kedua belah pihak tuh kayak biasa aja gitu. Katanya gimana caranya supaya gue tuh bisa kasih tahu teman gue ini itu salah gitu ya, itu salah. Tapi dia udah orang tuanya pun be aja gitu. Jadi gue kan gak ada hak caranya gimana, apakah gue harus ikut campur banget apa enggak, apa gue biarin aja atau gimana gitu. Nah, posisinya ini posisinya temen lo. Iya ini yang iya. Ya maksudnya gini gua ambil nih. Misalnya nih ini temen lo nih, dia cerita ke lo gitu. Lo udah nasihatin. Ya kan. Nah, sebenarnya gini. Gimana? Ya kan firman Tuhan kembali lagi kan bahwa terang dan gelap kan tidak bisa bersatu.
Iya kan? Itu nafsu berarti Bapak. Enggak juga, maksud gua gini, ini kan gua bicara perspektifnya Alkitab. Gini, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Iya. Kan kita ini anak-anak terang. Amin. Iya kan? Betul, betul. Kalau kita cowok atau cewek, harusnya kita menerangi yang gelap. Betul, betul. Ya kan? Kalau dia mau menerima dia mau ikut Tuhan gitu kan? Dia mau ikut kepercayaan kita, go ahead bro, menurut gua. Tapi yang benar-benar lu harus libatkan mentor. Iya, karena Kalau enggak lu malah mohon maaf, balik. mohon maaf, karena gua udah ngalamin banyak kasus begini nih. Malah kembali ke sono. Oh iya, jadi alibi bro. Jadi alibinya begini, udah dia mau baptis, iya kan dia mau terima Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia bawa, iya dong, bawa ke kepercayaan sebelumnya, gitu. Nah ini bahaya. Nah yang kedua loh, kalau memang sudah gak ada jalan keluar, karena firman Tuhan katakan kan sepadan, iya kan, bukan seganteng, secantik, semiskin dan sekaya, Betul. iya kan, tapi sepadan. Kembali lagi, kalau memang gak ada solusi ya udah, cut. Gitu, daripada makin lama makin sakit dan makin sayang bro. Iya. Kalau udah sayang pasti Susah. sakit. Nah itu dia. Menurut gua udah cut aja. Udah kan aja. Iya, cut aja. Nggak ada kata stop gitu. Iya. Nggak boleh. Udah, pokoknya kalau udah beda agama, apalagi lu masih sekolah bro. Nah, iya aduh, apalagi sekolah itu udah urusannya harus belajar, bukan Belajar aja yang benar. Iya. Ntar saya lagi ya bang, kayaknya udah nggak ada lagi. Ya, Apa cukup kali bang? ya boleh cukup Kalau boleh. kita nunggu lagi, Yes, ntar ya. nggak jadi. Mungkin next kalau ada yang mau bertanya gitu ya, mungkin bisa lihat di kan ada nomor kontaknya tuh. Iya, iya. Nanti bisa hubungin, kita bisa banyak bertanya gitu. Supaya kita juga bisa doain juga, ya kan? Kita juga kita bisa buka konseling dan lain-lain gitu sih bro. Kalau ada yang butuh, ya pengen curhat, pengen Betul, apa, bisa betul. hubungi. Kita siap melayani semua. Kita siap 24 jam. Siap. Makanya anak-anak muda jauhilah nafsu dan tertib dalam pertumbuhan iman ya. Jangan disatuin. Cinta sama nafsu disatuin. Begitu ya anak-anak muda zaman sekarang. Oke. Ini itu aja kali Iya, Bang, ya. siap. Kalau gitu kita doa kali Bang. Iya, boleh, siap. Bang, Yuk. Kita berdoa. You are worthy of it all. Amin. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. Amin. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali di live streaming ini ya Tuhan. Kami membahas tentang cinta dan nafsu ya Tuhan. Apa itu arti kata cinta dan apa itu arti kata nafsu? Kami mau belajar ya Tuhan
Dimanapun kami berada Tuhan, hari ini kami yang nonton, hari ini kami yang mendengar, kami percaya Tuhan, waktu mereka mendengar, mereka diubahkan di dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya ya Tuhan, mereka yang terus cari jawaban tentang hidup mereka, tentang cinta mereka, tentang kasih mereka ke depannya Tuhan, untuk pasangan hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk malam hari ini. Untuk malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bertemu kembali, kami juga boleh berjumpa. Itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk live streaming hari ini. Biarlah kami yang menonton diberkati, diurapi, terus jadi dijagai dalam kehidupan kami. Amin. Sepanjang bulan ini yang penuh dengan kasih, kami percaya kasih Tuhan turun atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami akhiri acara kami live streaming, dan kemuliaan nama Tuhan terus dinyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami pulang, sebelum kami selesai atau kami menyelesaikan acara kami akan terima berkat. Mari angkat tanganmu dan arahkan hati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa Surgawi yang Anak Tunggal yang teramat tinggi, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Roman. Oke, thank you guys. Ingat ya, jauhi nafsu, dekatkan diri kepada Tuhan. See you guys. Bye bye.